Thermal paste bawaan cooler digantilah, jangan dipakai, kan jelek. Emang ya? Kalau kita beli CPU cooler, kadang-kadang ada yang udah ngasih thermal paste bawaan. Ada yang dalam bentuk terpisah gitu ya, bisa diaplikasikan sendiri. Ada yang udah nempel di bloknya. Nah, untuk yang biasa pakai all-in-one liquid cooler kayak ini, Corsair ini, itu biasanya thermal paste bawaannya bukan dalam bentuk terpisah, tapi udah nempel di water blocknya. Tapi untuk air cooler yang biasanya harganya murah, itu biasanya kita udah dikasih dalam bentuk kecil gitu lah ya, tabung kecil untuk nanti kita pakai saat mau pasang pasang cooler ke CPU-nya. Tinggal permasalahannya, kalau coolernya aja harganya murah dan ngasih thermal paste lagi, kayaknya banyak di antara kita yang ragu-ragu dengan kualitasnya. Tapi gimana ceritanya kalau coolernya kayak Corsair H100i Elite ini? Dia bukan barang murah, bre. Ini harganya sekitar 2 jutaan. Dan kira-kira apakah thermal paste yang udah terpasang di water blocknya kualitasnya bagus atau jelek? Jadi di video ini saya akan ngetes performance dari Corsair H100i Elite ini dengan menggunakan thermal paste bawaannya, kemudian nanti saya ganti dengan thermal paste yang lain. Nah, thermal paste pembandingnya nanti saya bukan pakai yang terlalu high performance gitu ya. Jadi saya beli yang kelas tengah-tengah, nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah. Dan biasanya saya pakai MX4 tapi kayaknya bosan juga kalau tiap kali bikin rakitan terus pakainya MX4 terus gitu ya. Dan sekarang saya pakai nyobain baru sekali ini saya pakai. Dia brandnya adalah Allsai, tipenya adalah S420. Harganya sekitar 15 ribuan itu dapat 1 gram. Jadi kalau dibandingin dengan MX4 dia harganya 100 ribuan tapi dapat 4 gram. Jadi kalau sama-sama 4 gram ya mungkin harganya sekitar 50-60 ribuan lah ya. Lumayan, nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah ya kan. Sebelum kita lihat hasil tesnya, kita lihat dulu Corsair H100i Elite-nya ini. Jadi ini penamaan H100i ini bikin agak bingung gitu ya, karena versinya ada lumayan banyak bre, dan semuanya bentuknya beda-beda. Terus nggak tahu deh, apakah semua performanya juga sama? Ya, kamu cari aja nanti perbandingannya seperti apa. Yang pasti Corsair H100i Elite ini dia menggunakan radiator 240, berarti dia pakai 2 kipas 120 mili. Dimana kipasnya ini dia pakai tipe AF, airflow. Jadi kalau kita lihat di sini blade-nya ada banyak banget yang memang untuk meningkatkan airflow-nya. Jadi kipas itu ada 2 jenis, ada yang AF dan ada yang SP, static pressure. Jadi kalau airflow itu dia fokusnya adalah menghantarkan udara lebih banyak tapi lebih pelan. Kalau SP itu dia udara yang didorong itu lebih sedikit tapi lebih kencang. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus kita bakal tes di video yang terpisah. Tapi yang pasti yang terpasang di sini adalah yang tipe AF. Kemudian untuk cover pumpnya sendiri dia menggunakan LED yang masih RGB, jadi belum pakai LED display yang bisa dikasih gambar dan animasi gitu ya. Tapi jangan khawatir karena ini ada add-onnya bre. Jadi kalau kamu pengen ganti nih displaynya dengan yang canggih gitu ya, yang bisa dikasih monitor temperatur, terus bisa dikasih animasi, gambar dan segala macam, ada add-onnya. Cuma harganya lumayan mahal. Beli add-onnya doang itu ya hampir sama dengan beli satu set coolernya. Apakah worth it atau enggak? Ya tergantung duit kamu ada atau enggak. Kemudian untuk build-nya sendiri nggak usah ditanya. Corsair ini adalah salah satu all-in-one liquid cooler dengan build yang paling kokoh yang ada di pasaran. Karena kalau kita cari yang lebih murah memang ada banyak gitu ya. Tapi kalau kamu bisa ngerasain sendiri, kamu pegang sendiri radiatornya aja, itu build-nya beda banget dengan yang harganya lumayan mahal. Jadi kalau beli cooler ya nggak usah terlalu pusing dengan harga. Mana yang worth it, mana yang nggak. Karena semakin mahal harganya, umumnya diikuti dengan build quality-nya yang juga akan semakin bagus. Masalah performance ya kita lihat hasil review aja. Untuk detail radiatornya dan kipas dibikin bagus banget bre. Di bagian samping kipasnya kita bisa lihat ada logo Corsair, tulisan Corsair maksudnya. Dan di radiatornya ada logo Corsairnya. Kemudian untuk tubingnya sendiri dia menggunakan black sleeve low permeation rubber dengan panjang 400 mili dan bisa diputer-puter di bagian water blocknya. Kemudian untuk soket supportnya, dia support Intel dari LGA lama sampai Intel 1700 yang terbaru udah bisa. Kemudian untuk AMD, dia juga tertulis udah support sampai soket AM5 bre. Udah keluar belum sih? Tapi yang pasti di speknya tertulis bisa. Jadi aman kalau nanti kamu berencana pakai Ryzen seri terbaru. Kemudian walaupun displaynya bukan pakai LED yang bisa dikasih gambar dan animasi, tapi jangan takut, di sini RGB-nya sudah sangat cakep bre. Dan kamu bisa mengatur semua efek lightingnya ini menggunakan software Corsair iCUE.
Cuma yang agak nyebelin ya dari softwarenya, kalau kita mau download ini size-nya lumayan gede. 1 giga hanya untuk software buat ngatur RGB. Kemudian untuk PC-nya sendiri, ini coolernya saya pasang di prosesor Ryzen 7 5800X 3D yang terpasang di motherboard Gigabyte X570S Aorus Elite. Jadi sama-sama Elite. Coolernya Elite, motherboardnya juga Elite. Kemudian untuk RAM-nya ini 16GB DDR4 3600 MHz dan GPU-nya adalah Radeon RX 6750 XT. Masih fresh, bre. Cuma di sini saya nggak akan berfokus pada performance gamingnya. Di video kali ini saya akan fokus pada performance coolernya. Dan lebih spesifiknya lagi adalah perbandingan antara cooler ini make thermal paste bawaan dengan thermal paste si AOSI S420 tadi. Untuk performance gaming keseluruhannya, besok kita bahas di video yang terpisah. Dan langsung aja kita lihat hasil tesnya. Kita mulai dari Blender. Di sini tercatat CPU temperatur saat menggunakan thermal paste bawaan adalah 90,6 dan setelah diganti ternyata tetap di angka 90,3. Dan angka 90 derajat Celcius ini adalah maksimum operating temperatur dari Ryzen 7 5800X 3D. Jadi seperti yang sering saya bahas di testing CPU yang lain, bahwa CPU modern sekarang itu yang menjadi batasan dia nggak bisa kenceng adalah coolernya. Jadi nanti kalau kamu upgrade cooler, dia bisa jadi lebih kenceng. Dan ini termasuk salah satunya di prosesor yang satu ini. Tapi di sini yang menarik adalah waktu yang dibutuhkan untuk merendernya saat pakai thermal paste bawaan itu di 179 detik, tapi setelah diganti jadi lebih cepat ke angka 175 detik. Sedikit sih, tapi tetap aja lebih kencang. Dengan CPU clock-nya ternyata memang bertambah sedikit. Kemudian untuk VRM temperatur dari motherboard-nya sendiri, dia tercatat dari 46 dan setelah diganti thermal paste CPU-nya itu jadi 48. Jadi di sini terlihat bahwa VRM-nya bekerja sedikit lebih berat. Tapi yang unik adalah power consumption-nya yang ternyata malah justru turun dari 137 watt menjadi 130 watt. Jadi dengan mengganti thermal paste ini ternyata kinerja dari prosesornya bukan cuma semakin kencang tapi juga semakin efektif sehingga power consumption-nya jadi sedikit lebih rendah. Kita lanjut ke Cinebench R20. Di sini temperatur tercatat masih sama di angka 90-an, tapi skornya juga masih seperti testing sebelumnya mendapat sedikit peningkatan. Dengan CPU clock juga tercatat sedikit meningkat. Terus untuk VRM temperaturnya juga terlihat sama. Jadi dia terlihat sedikit bekerja lebih berat dan power consumption-nya juga menjadi sedikit lebih irit. Di Cinebench R23 ini statusnya juga masih sama. Jadi CPU temperatur masih tetap di angka 90-an. Kemudian skornya juga meningkat sedikit. Terus CPU clock-nya juga memang sedikit lebih tinggi dengan digantinya thermal paste. Dengan VRM yang juga tercatat bekerja sedikit lebih berat, tapi dengan power consumption yang masih sama sedikit lebih irit. Dan terakhir untuk V-Ray, di sini temperaturnya juga tercatat masih sama di angka 90-an dengan skor yang juga masih lebih tinggi dengan thermal paste yang baru gitu ya. Dan CPU clock-nya juga tercatat sama sedikit lebih tinggi. VRM juga meningkat dari 48 derajat Celcius ke 51 dengan power consumption dari 139 dan yang kedua tetap 139. Jadi kalau untuk V-Ray ini memang berbeda dengan testing sebelumnya ya, karena dia waktunya cuma pendek banget, cuma 1 menit doang. Tapi nggak masalah, dari sini kita udah bisa dapat gambaran apa yang terjadi kalau kita mengganti thermal paste bawaan dengan thermal paste yang berbeda. Di luar dugaan ternyata perbedaan performance-nya nggak terlalu banyak ya. Padahal selama ini setiap kali saya pasang all-in-one liquid cooler kayak gini, biasanya langsung saya hapus thermal paste-nya, saya ganti yang ya menurut saya jauh lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata setelah ngetes sendiri, kok hasilnya ya boleh dibilang lumayan worth it lah ya untuk dipakai dan menghemat biaya kalau kamu di awal lupa beli thermal paste. Apalagi nih, dia ditesnya di Ryzen 7 5800X 3D, di mana itu termasuk CPU kelas menengah ke atas. Dan dia punya boost clock maksimal adalah 4,5 GHz. Dan dengan menggunakan thermal paste bawaan aja, dia udah bisa mencapai angka di 4,2 sampai 4,3 GHz. Not bad lah ya. Dengan mengganti thermal paste yang bukan high performance, kita memang sedikit mendapatkan boost performance dari CPU-nya. Termasuk yang lebih aneh lagi adalah ternyata konsumsi daya listriknya malah justru jadi sedikit lebih rendah. Nah, cuma kalau kita bicara tentang thermal paste, ini pernah saya bahas juga di video saya yang bahas tentang thermal
paste yang mahal versus murah. Di sini kamu tonton aja di situ. Nah, di sana saya bilang bahwa untuk thermal paste sendiri bukan cuma suhunya aja yang kita perhatikan, tapi juga durability-nya. Sampai berapa lama dia bisa bertahan terpasang di sistem tanpa harus diganti. Saya sendiri belum ngetes si thermal paste bawaan ini bisa bertahan berapa lama, karena kemarin habis ngetes langsung saya hapus dan saya ganti dengan thermal paste yang berbeda. Tapi setelah dipakai ngetes beberapa kali aja dan saya copot, langsung kelihatan bahwa di situ ternyata thermal paste-nya tipis banget. Saya sendiri nggak tahu dia bisa bertahan sampai kering itu berapa lama, tapi yang pasti hal ini sangat jauh berbeda kalau kamu pakai high performance thermal paste seperti MX4 yang dipakai banyak orang gitu ya. Itu walaupun udah kamu pakai selama berbulan-bulan atau mungkin 1-2 tahun, begitu dibongkar, dia masih benar-benar basah dan kelihatan tebel. Kalau yang ini kelihatan tipis banget. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kalau kamu udah beli coolernya, tapi kamu lupa beli thermal paste, ya nggak usah pusing. Nggak usah nungguin thermal paste-nya datang baru nanti dirakit, nggak usah. Langsung dirakit aja nggak masalah, karena tadi udah kita lihat bahwa dia bisa menghandle Ryzen 7 5800X 3D yang mana termasuk CPU kelas atas. Apalagi kalau kamu pakainya CPU yang kelas di bawahnya. Udah bisa dijamin bahwa dia masih cukup lah untuk menahan CPU yang nggak terlalu kencang. Tapi kalau kamu bermaksud untuk menghemat biaya, udah beli ini mahal-mahal daripada nambah buat beli thermal paste, udahlah pakai yang ada. Itu nggak bisa saya sarankan. Karena kalau kamu udah beli cooler semahal ini dan kamu nambah 100.000 lagi buat beli thermal paste yang bagus, ya nggak terasa lah ya. Jadi saran saya, thermal paste bawaan cooler kayak gini boleh kamu pakai kalau dalam kondisi emergency doang. Nanti setelah kamu pakai, baru kamu cari thermal paste yang bagus. Terus kalau udah, copot, bersihin, ganti dengan thermal paste yang memang kita tahu kualitasnya. Mantap. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.